Dibuka dua-duanya coba. Langsung. Nggak ada, dibuka kemarin. Nggak ada pakai batu dia. Bawaannya. Ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semua. Siapa yang bersyukur, insya Allah diberi tambahan oleh Allah atas kesyukurannya. Siapa yang tidak pernah bersyukur, hatinya akan keluh kesah dan bahkan akan mendapatkan siksa. Terlebih lagi di akhirat. Dunianya juga disiksa. Artinya dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa lebih. Ya, jadi bawaannya sempit aja hidupnya. Ya, apalagi di akhiratnya inna azabi la syadid. Azab Allah menunggu, yaitu azab yang pedih. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pada Allah ya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita buka surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-103. Kita akhiri sampai 153 sampai 157 nanti. Ya, kita mulai nanti 153 sambil nunggu ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, ya, mintalah kalian semua kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah? Yaitu bisabari, minta kepada Allah apapun. Jadi jangan meminta kepada selain Allah. Minta kepada Allah apapun juga. Keperluan kita, kebutuhan kita, dan kehidupan kita. Ya. Tuh. Jadi ibu butuh apa? Minta sama Allah. Ya. Ibu perlu apa? Minta sama Allah. Baik terang-terangan maupun sembunyi. Terang-terangan makanya bagaimana? Doa langsung. Ya Allah. Ya, puji dulu. Puji apa? Minimal alhamdulillah. Kalau ibu pakai bahasa sendiri, ya alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas hidup yang telah kau berikan. Engkau lah pemberi kerajaan langit dan bumi. Engkau lah yang maha belas kasih. Engkau maha penyayang. Gitu. Ya, engkau maha kaya. Ya, puji. Setelah itu apa? Salawat minimal Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Habis itu minta apapun juga perluan kita. Tapi kata Allah, yang terbaik itu ya, kalau kita mohon pertolongan Allah adalah bisabri wassalah. Dengan cara sabar. Berdoa tapi sabar. Kadang kita soal doa 2 kali, 3 kali, ya maunya dikabulkan. Maunya dikabulkan. Nanti apa yang tersisa di akhirat? Ya. Tugas kita hanya ibadah. Nah, doa itu adalah mukhulnya ibadah. Otaknya ibadah. Intinya ibadah itu doa. Jadi kita doa. Jadi kita berdoa aja udah ibadah. Udah, minta aja. Tugas kita hanya minta. Ya. Tugas kita hanya minta. Itu. Sekali lagi tugas kita hanya minta. Nah, Allah lah yang punya hak untuk mengabulkan. Jangan maksa. Ya Allah, aku udah minta 1000 kali, nggak ditabul-kabulin. Nah, itu kesalahan kita. Biar hak Allah itu mau ngabulin atau tidak. Intinya pada dasarnya Allah itu pasti ngabulin. Ngabulin permintaan kita. Cuma bisa tunai di dunia. Ya, cuma bisa jadi sebagian doa kita yang dikabulkan. Tidak semua minta kita boleh jadi tidak dikabulkan. Bukan berarti ya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, tapi diterima di akhirat. Jadi diganti. Atau boleh jadi mohonan kita ternyata bagi Allah itu nggak baik buat kita. Allah lebih tahu. Maka boleh jadi apa yang kita minta diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dah yakin aja, pokoknya setiap kita minta, setiap kita berdoa, insya Allah pasti, udah pasti dikabulkan oleh Allah. Dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kadang kita maunya kan dengan cara kita. Tunai. Ya. Padahal bapaknya kerja aja nggak pernah tunai kan, nunggu sebulan. Istilah katanya ya pasar. Gitu. Nah itu, jadi minta aja sama Allah. Sebagai juga perwujudan kita di dalam setiap sholat kita kan. Iya karena budu wa iya karena indah kata menyembah. Kita hanya meminta. Tapi yang paling baik meminta itu ya tadi dengan penuh kesabaran dan dengan cara sholat. Rasulullah SAW kalau ada perlu apapun dia sholat. Makanya ada sholat hajat. Kalau ada gundah sedikit pun, ada perasaan yang nggak enak, dia sholat sunnah. Habis sholat dia tenang. Udah sholat. Apalagi kalau misalnya di Raudhah. Bu, Raudhah itu masuk cuma sebentar. Ya. Cuma di tag paling lama 10 menit. Habis itu diusir. Nah, ya. Polisinya, askarnya.
Kalau pas lagi giliran perempuan, askarnya perempuan. Iya, tetap aja nggak enak, Bu. Aja, udah waktunya. Oh, nggak boleh. Iya. Maka cara-cara, pokoknya ibu datang, sholat. Kalau udah ketahuan kita habis sholat duduk begini, dianggapnya udah sholat. Udah, wah. Makanya udah. Di raudah itu, kita doa apapun, ya udah dalam sholat. Iya, maka itu sujud bagaimana cara mintanya? Ya dalam sujud, karena sujud bolehkan doa. Kemudian ketika tahiyat akhir, innaka hamidum majid, doa. Kalau bahasa Indonesia jangan keluar, karena batal salatnya. Ya, sujud doa dalam. Ya, udah selesai, masih ada waktu nih. Wah, masuk lagi. Jangan pindah lagi tempat itu, sholat lagi. Ketahuan kita begini aja udah. Haja. Itu. Sudah usir. Haja. Ya Burina ya. Itu. Jadi udah tekniknya udah. Sholat aja. Kalau sholat dia nggak berani. Karena itu kan syariat. Dan dia juga takut dosa. Polisinya. Si askarnya. Nah, tapi kalau udah batas waktu 10 menit udah assalamualaikum udah ya. Nah, itu. Dah, jangan minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Dan Allah adalah tidak akan pernah bosan. Enggak pernah bosan. Semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah senang. Beda sama minta manusia. Semakin minta sama manusia, semakin semua. Iya. Saya datang ke rumah Bu Rina gitu ya, atau Mak gitu, minta garam Mak, kebetulan besok minta bawang, besoknya minta ini, 3 kali, Mak, aduh, beli sendiri, gitu, nggak modal banget masak. Kalau Allah mah senang, semakin diminta semakin senang. Kalau manusia semakin diminta semakin tidak suka, itu bedanya. Gitu. Semakin diminta semakin dekat. Kalau manusia disukai minta semakin diminta, dia menghindar. Tok. Bu Rina, dia pasti minta nih. Ada. Nggak usah dijawab. Ya kan? Udah. Nah, ya, minta dengan kesabaran. Artinya apa kesabaran itu? Terus ulang. Jangan pernah bosan. Ketika kita belajar misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, coba anggaplah dari akil balik sampai sekarang masih minta nggak? Masih minta, nggak pernah bosan. Nah itu dengan kesabaran. Ini bawaannya mau cepet. Nah gitu kan? Kita minta doanya kan, Rabbighfirli wali walidayya, cukup sekali? Enggak, ya kan? Sabar terus menerus. Nah jadi sabaran itu satu. Sabar dalam ketaatan, dalam ibadah itu harus sabar. Ya, sholat terus menerus itu sabar. Taat baik itu terus menerus ya. Jadi sabar di dalam ketaatan. Ya, patuh sama Allah. Apapun perintahnya patuh aja udah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taati. Yang kedua adalah sabar di dalam ya menjaga larangan Allah, ya, menjauhi maksiat. Nah itu perlu kesabaran juga. Kalau nggak sabar, coba, waduh, sekali-sekali boleh juga ya makan yang haram, nggak repot, ya. Kita juga diampuni. Wah itu nggak sabar, ya. Jadi sabar dalam melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah. Kedua sabar dalam menjauhi larangan. Dalam melakukan maksiat itu harus sabar. Ya. Udah ada maksiat nih, ini udah jauhin. Nah, itu harus butuh kesabaran. Nah, ketiga, sabar di dalam menerima ujian dari Allah. Luar biasa. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya hidup ini nggak mungkin tanpa ujian.
bagaimana Allah akan tahu kita itu baik? Bagaimana Allah akan melihat kita itu tidak baik kecuali ya melalui ujian. Nah, ujian. Dengan ujian itu Allah kita tahu. Oh iya. Siapa yang mau naik kelas, dia harus masuk ruang ujian. Ya. Nah, kemarin saya di Alia ada ujian, ya kan? Anak-anak ujian kelas 3. Kemarin bundanya sampai besok masih terakhir, ya kan? Ujian, ya kan? Untuk bisa lulus. Nggak mau ujian. Ya. Nah itu, jadi harus minta pada Allah. Tapi minta yang terbaik adalah dengan cara sabar dan sholat. Ya. Nah, kalau ibu punya banyak permintaan sama Allah atau sesuatu yang perlu, banyakin doa dikala sujud, ya. Nah, apapun sujudnya, sujud pertama, kedua boleh. Yang paling bagus lagi sujud akhir, ya. Dan ya tahiyat akhir setelah baca innaka hamidum majid sebelum salam atau setelah sholat. Nah. Iya di hati kalau bahasa Indonesia. Tetap dalam hati. Ya. Jangan sampai keluar karena batal salat kita. Ya, kecuali doa maksur, ya. Doa yang sudah perkenankan boleh. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama ya beserta orang yang sabar. Ma'a itu bersama atau beserta. Ya kan? Beriringan. Allah seiring sejalan dengan orang yang sabar. Artinya orang yang berjalan itu berada dalam tuntunan Allah. Iya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya jadilah orang yang penyabar. Nah ayat ini ya di 153 ini, ini kan sebelumnya coba di 152 ingat lagi. Apa pelajaran yang paling utama itu adalah bersyukur. Nah inilah kemudian ulama memeras. Ya inti ajaran Islam itu dalam hal yang sifatnya batin itu ya dua ini. Satu syukur, kedua sadar. Kalau diperas cuma ini intinya. Nah, dapat nikmat syukur, dapat nikmat syukur, dapat nikmat syukur. Dicoba sama Allah, diuji sama Allah, dapat bencana sabar. Dunia isinya ini aja. Nggak ada kita yang bebas dari bencana sama sekali. Nggak ada kita yang bebas dari penderitaan sama sekali. Nggak ada kita yang bebas dari ujian. Pasti ada dalam hidup kita. Ya kan? Hidup ini ada yang enak, ada yang tidak enak. Ujiannya beda-beda. Ya. Semakin orang semakin tinggi agamanya, semakin juga cobaannya semakin tinggi. Dan itu juga ya kita harus sikapi dengan baik. Kalau bahasanya apa? Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Tapi juga musuhnya juga banyak. Ya, jadi kalau ingin selalu bersama Allah, ya sudah. Usahakan untuk selalu sabar dalam ketaatan. Salat artinya jangan pernah putus. Dalam keadaan apapun jangan pernah putus. Puasa jangan pernah tidak melakukan. Jangan pernah meninggalkan. Nah, yang wajib terutama ya, itu wajib. Yang wajib. Nah, ada kesempatan zakat, bayar zakat. Ada kesempatan haji. Ada kesempatan umroh. Ya. Nah, itu. Kalau bisa ibadah jangan tunda. Ibadah tuh jangan tunda. Karena kalau ditunda, lain lagi ceritanya. Setannya semakin banyak. Biasanya yang terjadi. Benar, saya ini punya pengalaman. Ya, saya dulu di yayasan ada satpam, udah rada tua, ditawari dulu pertama umroh.
ya, nggak mau, katanya rumahnya masih ngontrak, katanya kalau dikasih duit mendingan buat bangun rumah. Dapat rumah bagus juga enggak, kontrakan juga enggak, umrah juga enggak. Ada juga nih ya, orang dia guru diberi hadiah sama muridnya untuk umroh gratis. Dia bilang ya, dia belum punya rumah, nunggu dulu. Akhirnya ujung-ujungnya rumah juga belum punya, umroh juga enggak ada. Karena orang niatnya kan mau ngasih karena umroh, bukan mau benerin rumah dia. Akhirnya ujung-ujungnya ceritanya dia tetap beli rumah di BIS, nyicil juga, sama kayak kita ngelunasi. Adalah itu sekedar tahu aja. Ya. Nah, Ustadz Elang itu termasuk orang yang baik, itu dapat di yayasan ya, Margain Haji Kosasi. Karena ketika dia jadi pembina, masih ada travel haji umroh, pas kebetulan ya udah dia haji, masih muda, masih kuliah. Gitu. Pas kita udah pembina udah nggak ada ini. Ini rezeki kan? Rezeki. Karena rezeki itu nggak bisa, ya. Ada ipar saya di BSM, ya kan? Di BSM coba dikocok keluar namanya, umrohlah dia. Setahun kemudian, berapa tahun kemudian, BSM gabung dengan BSI, ya kan? Jadi BSI, diulang lagi, ya kan? Karena ganti profil kan, ganti perusahaan, dikocok lagi, namanya keluar lagi, kan? Haji Kosasi, ongkos dikasih. Ya, kan coba luar biasa. Tuh, jadi berangkat. Wallahu a'lam. Ya, ada juga orang cerita ya, waktu saya anggap sama Buneng, waktu kita ngurus haji terakhir tanggal 30 1 Desember itu kita ke kantor Kanwil karena untuk biar cepat gitu dapat itu pelimpahan sama taksinya. Kantor agama dari kantor agama kantor agama lagi nggak usah apa nih bilang haji. Di situ ternyata ngobrol-ngobrol, dia dulu dekat rumah dengan saya, ya kan, di karet belakang dan sebagainya, cerita gini. Ya dulu dia ya mampu lah, punya rumah, punya mobil gitu kan. Sampai akhirnya dia pensiun jadi supir taksi, nggak punya apa-apa. Tadinya mau pergi umroh, ya malas-malas. Tapi ketika udah begini, mau umroh, mau ini, mobil udah nggak ada, rumah udah ada, tinggal yang ada udah kalau ada kesempatan udah, karena semua ada rezekinya kan. Udah, Bismillah. Ya, jadi ya tahadus binikmah dulu begitu. Saya dapatkan, saya punya tanah dikit, dekat pondok. Waktu itu dekat pondok, dibeli sama pengurus pondok. Ya saya bilang mau bayarin berapa sama pondok? Ya udah sekian ratus. Dan saya nggak punya rumah, masih ngontrak karena rumahnya baru bayar tanah. Tapi udah di sini, ininya udah beli di sini, cuman belum ditempatin. Udah Bismillah, ya udah buat pondok mah, udah jual aja murah, ya udah jual murah, udah karena kita niatin berdua, udah store haji 2016. Nah, rumah yang perumpung bagaimana? Ya gampang lah, masih ada rumah kontrakan, udah bangun apa adanya. Yang penting cukup bisa ditinggali. Bismillah aja. Ya. Saya juga nggak punya duit waktu umroh. Buneng mau umroh, saya mau umroh. Saya nggak punya duit. Ditantang sama Buneng. Ya udah ntar 10 jutanya dari saya. Ya, Bismillah. Jadi saya juga dapat. Gue dibayarin sama istri setengahnya. Ya, Allah kan.
Masa kalau biayain semua saya nggak ada gitu, kurang buat saya, kurang. Nah, ada kasih, insyaallah. Nah, kita berani sama Allah. Nah, kalau bahasa guru kami dulu di yayasan gitu, berani sama Allah. Kata kalau orang Jakarta, lu berani, gua berani. Gitu. Gue jabanin gitu kan. Kalau kita berani untuk Allah, Allah lebih berani ngasih kepada kita. Gitu. Dan rezeki nggak kemana. Ini ada unik ibu. Tadi saya ngambil koper. Kata bundanya, udah itu Pak Ilyas kan sekarang ngojek. Udah itu aja sama dia. Saya pikir enggak lah, saya berusaha hemat. Saya mau lihat kereta aja. Gitu kan. Nah, kereta. Cuma ya saya ikut bundanya dulu sampai depan Indomaret. Naik apa ya ke Robuntu ada naik Gojek. Cek pas dibuka Pak Ilyas, ya Allah rezekinya dia. Waduh jodoh ini. Iya, ini apa ya? Takdir Pak. Saya bilang Robuntu, ya siap Robuntu. Saya bilang cerita-cerita. Gini. Oke, ini saya gitu. Dah, sekarang gak usah Robuntu, sekalian aja Tanah Abang. Habis Tanah Abang sekali lagi. Tunggu saya, ntar kalau misalnya bisa selesai dalam 1 jam, ya kita langsung pulang. Udah langsung pulang lagi. Rezekinya dia. Padahal bundanya udah ngasih isyarat. Oh iya, rezekinya dia. Allah atur. Ya kan? Dapat. Ya. Tadi saya lihat kalau langsung ke Jakarta 160-an, udah nggak pakai aplikasi kok saya mah, dan udah Robuntu aja ya siap, udah tol apa terserah bapak mau lewat tol apa. Ya, udah pikir saya, wah ini udah rezekinya dia. Bismillah. Ya, itu Allah udah ngatur gitu aja. Yang penting cukup. Kalau lebih mah susah. Ibu punya daging lebih aja nggak mau dibuang. Cukup, benar ya kan? Ya. Dah, ya. Jadi minta sama Allah. Dan insya Allah Allah kabul. Insya Allah. Cuma jangan memaksa Allah. Kita hanya punya hak meminta, hak mengabulkan Allah. Jangan ikut campur Allah. Seolah-olah kita ngatur Allah. Ya, apalagi ngancem-ngancem Allah. Ya Allah, kalau engkau nggak kabulkan, ya Allah diancam. Ya, emang kita siapa? Ya, kita nabi juga bukan, ya kan? Orang soleh juga bukan, sholatnya juga pas-pasan. Ya, jadi itu aja. Minta sama Allah, usahakan. Insyaallah. Ya, kita baca terus ayat 153. 54. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya. Wala takunu liman yuqtadu fi sabilillahi amwat, wala dan janganlah takulu kamu semua mengatakan, ya apa, mengatakan apa, liman bagi orang yang, ya bagi orang yuqtalu yang mereka dibunuh, ya yuqtalu mereka dibunuh atau terbunuh di dalam pertempuran dalam fisabilillah, bahwa mereka itu amwat, mereka itu mati. Amwat ini jamak dari maut, ya mati. Kenapa? Kata Allah, bal, yang sesungguhnya mereka itu tidak mati, ahyaun, ya ahyaun, mereka itu hidup.
Walakin la tash'urun, akan tetapi tidaklah tash'urun, kamu semua mengerti, menyadari, mengetahui. Jadi dia hidup di sisi Allah. Dia hidup di alam barzah. Dia tetap dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat rezeki. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan fisabilillah, kita dapat rezeki. Di kubur kita dapat rezeki. Kita mau apa disediakan oleh Allah. Jadi itu belum lagi di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang mati syahid itu, sebagian hadis mengatakan berada di dalam perut burung warna hijau, yang kemudian burung itu lalu lalang muter-muter ke surga, nanti balik lagi. Ya, ada yang mengatakan hadis itu bahwa dia seperti burung hijau yang keluar masuk dalam surga, dapat menikmati. Nah, mereka diminta sama Allah, kamu mau minta apa? Nah, gitu. Cuma mereka nggak minta. Kenapa nggak minta? Wah, itu aja sudah nikmat. Allah katakan, minta apa? Karena sering diminta, akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, kalau bisa hidupkan kami lagi di dunia dan matikan lagi kami dalam keadaan syahid, sehingga dapat kenikmatan 2 kali atau 3 kali. Maka kemudian Allah tetapkan tidak untuk kamu. Artinya tidak ada lagi yang sudah di akhirat, yang sudah masuk alam barzah, ya alam akhirat nggak akan bisa lagi kembali ke bumi, ke alam dunia. Nah, itu artinya satu kenikmatan, ya, satu nikmat yang luar biasa. Nah, kita mudah-mudahan mati dalam keadaan fisabilillah. Nah, fisabilillah itu artinya apa? Bukan hanya mereka yang mati di pertempuran membela agama saja, bukan hanya itu. Ya, tapi juga orang-orang yang mati karena membela Allah. Bagaimana membela Allah? Mati jalan Allah, mati di dalam dakwah. Ya, nah, itu. Maka sebarkanlah agama, dakwahilah agama. Ibu ngurus majelis taklim, semangat. Nah, kalau meninggal dalam itu, insya Allah fisabilillah. Jadi jangan takut, ya. Nah, ngurus majelis taklim pada lempar-lemparan, jangan takut, itu fisabilillah, ya. Ya, atau kita boleh jadi punya kesempatan untuk ngumpulin infak dari orang-orang dermawan buat diberikan kepada fakir miskin, pada duafa, pada anak yatim. Nah, itu juga kita dalam keadaan fisabilillah, ya. Punya harta, membangun sarana-sarana untuk fisabilillah, bangun majelis, bangun masjid, bangun musola, bangun jalan, niatnya juga fisabilillah. Dah, insyaallah. Nah, itu dia alhamdulillah. Nah, ini ketika tua majelis pada nolak, udah bismillah aja, Allah bantu gitu, jangan takut, Allah bantu. Ketika pemilihan itu, ada pemilihan tua majelis, ngumpet nggak datang. Takut kepilih, takut sibuk, bismillah, itu fisabilillah. Kalaupun ibu mati karena misalnya jadi pengurus, insya Allah fisabilillah, insya Allah hidup dia di alam barzah. Berapa 5 tahun, Bu? Ya. Padahal kemarin sudah sempat berhenti kan di Blok N, berhenti setahun kan, pilih lagi. Amanat Allah, udah mau diapain lagi? Di Blok M berarti banyak yang nggak mau, fisabilillah, udah ibu ambil. Nah, besok Mama Bian tuh. Udah siap. Udah. Salah fisabilillah, jadi lembar. Ibu di Blok I? Belum. Udah jadi ke EP? 5 tahun
Ya, alhamdulillah kan. Blok B ya, udah ya. Oh, iya kan. Bu Rina nih belum nih di oh ya, asem. Di blok N belum ya, Bu Rina ya. Ya, iya nanti blok M, Bu Rina ke depan. Nah. Boleh karena istrinya sakit. Hah? Oh, enggak lah. Ya, saat itu bagian daripada ibadah, orang ngurusin umat. Oh, ngurusin, oh iya. Ngurusin fisabilillah. Ya. Ya. Nah, itu bagian daripada luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqulu. Jadi orang-orang yang wafat dalam fisabilillah ya, mereka itu hidup diberikan kehidupan oleh Allah ya. Mereka berada di alam barzah dalam keadaan ini. Nah, untuk kita lihat keterangan ini, kita bisa lihat surat Ali Imran. Allah pantapkan lagi. Ayat 169, 170. Oh, 171 sampai 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya. 16. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih-sedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Iya, ya, luar biasa. Wala tahsabanna, dari kata ikhtasabah, hasibah, artinya jangan kau ngira-ngira, jangan kau ngitung-ngitung, jangan kau menyangka, ya, jangan kamu menduga bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu amwatan, mati, enggak, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbi, mereka hidup di sisi Allah. Ya, mereka tetap hidup di alam barzah. Di alam barzah mereka dapatkan kebahagiaan apa saja, yurzakun, mereka tetap dapat rezeki dari Allah, dari apa yang mereka mau. Luar biasa. Kemudian farihina bima atahumullahu min fadli, Allah berikan dia kebahagiaan, Allah datangkan apa yang dia sukai, Allah berikan karunia-Nya kepada dia. Wa yastabshiruna,
dan mereka bergembira dengan orang-orang yang lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang mereka belum bertemu pada mereka, yang orang-orang di belakang mereka. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka enggak bersedih hati, ya, mereka tetap bergembira, luar biasa. Dan kemudian wa yastabsyiruna bi ni'mati minallahi min fadli, mereka tetap dapat nikmat Allah, artinya rezeki Allah, dapat kemuliaan dari Allah. Kemudian Allah tutup wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah balas dia dengan pahala yang besar. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka ketika mereka itu melakukan fisabilillah, wafat dalam keadaan membela agama Allah, wafat dalam memperjuangkan agama Allah. Itu ya. Nah, salah satu fisabilillah yang unik. Nah, ibu-ibu ini insya Allah termasuk fisabilillah. Karena hadisnya jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ya. Barang siapa yang dia berjalan, ya, untuk mencari ilmu, maka jalan menuntut ilmu itu merupakan jalan menuju surganya Allah. Orang mencari ilmu itu dalam keadaan fisabilillah. Karena apa coba ibu belajar di sini? Hah? Memperjuangkan agama Allah. Orang-orang lain nggak baca ayat-ayat Allah, kita baca ayat-ayat Allah. Orang lain nggak mempelajari makna, mengerti makna, memahami, kita berusaha mengerti, memaknai, dan berusaha mengamalkan. Itu fisabilillah. Kita fisabilillah. Ya, maka yakin. Ya. Saya dalam pengajian, bawa pulang. Ya, tahu ajalnya datang, insya Allah fisabilillah. Insya Allah. Ya, maka niatnya begitu. Ya, ngaji niatnya adalah ya menuntut ilmu itu wajib. Kemudian menuntut ilmu bagian daripada fisabilillah. Udah, bismillah. Yakin. Nah, karena anna inda dzanni abdi. Saya menurut persangkaan hambaku. Hambaku bersangka baik padaku, ya sebegitulah aku. Kalau hambaku enggak enggak berhusnuzon padaku, ya begitulah aku. Ya. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ini dalam keadaan fisabilillah. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Ya. Kemudian ya Allah berikan kita bahwa hidup ini, berikan kabar kepada kita kenapa sih kalau dapat nikmat syukuri, kalau dapat ya ketaatan kita harus syukuri, kemudian bisa menghindar dari maksiat kita juga harus bersyukur, terhadap bencana pun kita harus bersifat sabar, ya, harus kita sabari. Allah merinci beberapa yang bakalan kita terima di dalam kehidupan ini. Semuanya pasti mengalami. Ya, di ayat 155. Ya, Al-Baqarah kembali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Tuh, apa kata Allah? Coba. Wala nabluwannakum. Jadi sungguh benar-benar kami akan menguji keimanan kita, menguji keimanan kamu, kuat atau lemahnya keimanan kita. Allah tahu keimanan kita itu kuat, Allah tahu keimanan kita lemah, dari Allah uji. Nah, baru diuji sebentar udah ya kan? Jangan dikasih keenakan, nggak pernah syukur. Diuji sedikit maunya. Makanya hidup jangan gampang mengeluh. Hidup jangan gampang ngeluh. Itu aja. Ya. Oh, udah tua, aduh kakinya encok. Ya wajar udah tua, dulu muda. Ibu saya kalau ngingetnya begitu dia. Oh iya baru sakit tuh kasih 2-3 tahun ya. Coba waktu nah sekitar 69 tahun, 70 tahun sehat ya. Gitu. Jadi dia syukur. Oh iya. Baru dicoba 3 tahun ya ini. Biasa. Aduh kakinya sakit, lututnya sakit, nggak bisa ngaji ada. Dulu waktu lututnya kuat nggak mau ngaji juga. Alasannya kalau lututnya sakit nggak ngaji. Aduh pinggangnya gampang aja nggak ngaji. Dulu waktu kuat juga nggak ngaji. Ya udah mau ngapain lagi? Emang udah begitu. Semakin tua semakin lemah kita. Hidup itu begitu. Berputar ya sudah. Kita tambah lemah. Semakin tua semakin lemah. Wajar. Ya, yang nggak wajar itu semakin tua semakin kuat kan, nggak wajar. Balik itu. Ya jadi dari lemah kuat nanti lama-lama kembali ke lemah lagi. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian balik lagi jadi tidak ada. Biasa. Dulu nggak ada nggak repot ya. Udah ada tidak ada takut. Gitu. Makanya dalam Islam diajarin jangan pernah takut mati. Jangan takut mati. Ya, gitu. Berani hidup, tak takut mati. Itu. Ya. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Gitu. Itu prinsipnya Gontor dulu gitu. Ditanamkan itu. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Kalau kita hidup harus berani mati, karena cuma itu. Habis hidup mati. Ya. Nah, seandainya coba. Mati tak mau. Mau 90 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Loh, 60, 70 aja kadang boyoknya. Udah coba. Kalau ditambah umurnya. Kalau bukannya tambah sengsara, ya kan? Allah juga punya. Kadang baik Allah. Ada kalanya kan gitu. Oh 70 aja tuh. Keluhannya udah banyak. Ya kan? Nah, coba. Apalagi kalau kita pikir, waduh tambah lagi 10 tahun. Belum tentu juga. Tambah baik. Ya? Tambah lama belum. Jadi kalau dikasih baik ya syukur. Ya. Bapak saya sekarang 81. Alhamdulillah dia sehat. Ya, alhamdulillah. Tapi tetap aja namanya kekurangan tetap ada, keluhan tetap ada. Ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin hikmahnya bapak saya sehat luar biasa ya untuk ngurusin ibu. Cobaan. Dicoba dia, ibu dicoba ya, dicoba dengan sakit, bapak dicoba untuk memelihara. Bayangin Bu kalau misalnya gitu coba ngurusin tinjanya kan coba. Ya, coba. Seorang suami butuh kesabaran.
Nggak sabar coba bagaimana. Ya. Kadang-kadang kalau kita sama yang bantu juga belum tentu mau. Ya, kalau ada neng dua itu aja yang diincar. Nah, bapak sama neng. Gitu. Nah, panggilannya ada beda. Dia bisa bedain panggilan. Kalau masih enak dia manggilnya, ya kan, neng, nah gitu. Nah, neng. Gitu. Tapi kalau dia udah nggak enak, mau cepet-cepet supaya diurus, Neng Sumarni, Neng Sumarni, itu berarti dia minta. Iya, sama bapak juga begitu, ya. Panggil Pak, Pak, nah, berarti masih baik-baik. Baik udah. Mas Sunar, Mas masih baik juga tuh. Tapi kalau Mas Sunar, udah nggak baik. Bapak kan senario manggilnya. Udah. Kalau manggil Bapak, Pak, gitu masih baik. Belum terlalu butuh banget. Tapi kalau udah Mas Sunar, udah tekanannya juga ada beda. Jadi Bundeng udah terlatih. Antara tidur nggak tidur, dia bisa tidur. Panggil terus. Mantu idaman. Neng Sumarni. Dan ibu saya termasuk pinter merayu kan. Ini lagi diurusin, ini ya, dikeramasin. Mantu pas sayang. Sayang. Ya makanya jangan malah takut gitu. Allah yang ngurus kita. Kadang kita merasa oh iya deket anak yang perempuan, nanti kalau tua dia ngurus kita, belum tentu Bu, ya belum tentu. Nah, ya ternyata ya Allah punya. Maka kalau kita punya anak jangan pernah mengistimewakan salah satunya. Udah sama. Oh satu ya nggak apa-apa, emang satu-satunya itu. Nggak apa-apa. Kalau memang cuma satu. Ya kalau lebih dari satu jangan diistimewakan. Oh dia anak perempuan, saya bakal ikut dia. Belum tentu. Ya. Nah, gitu. Oh dia anak laki, dia pasti tanggung jawab. Juga belum tentu. Ya. Waktu kecil dia terlalu dekat sama kita. Belum tentu ketika kita udah nggak kuat. Belum tentu. Ya itu. Kadang-kadang yang anak yang dia terasa jauh bagi dia, ternyata ketika dia sakit, dia yang paling dekat. Kadang-kadang anak yang dekat, ya kan? Tapi ternyata ketika dia dalam keadaan susah, ternyata jauh. Nah itu cobaannya kan. Karena yang hidup juga dicoba. Ya, cobaan. Ya, wala nabluwannakum bisain, kita akan dicoba. Dengan apa? Sesuatu. Sesuatunya apa? Minal khauf. Min itu bisa bukan hanya dari, tapi bisa sebagian. Jadi ketakutan yang kita rasakan itu hanya sebagian aja, belum yang sesungguhnya. Takutan yang paling abadi itu nanti ketakutan adalah kapan? Menghadapi hari akhir. Itu takutan yang paling luar biasa itu. Ya, apalagi kalau menemukan hari kiamat itu ketakutan luar biasa. Jangan sampai nemuin lah. Ya. Kedua ketakutan ketika kita ditimbang, kita di padang mahsyar, masya Allah, di alam akhirat, sampai kita nanti ditentukan surga dan neraka, itu ketakutan luar biasa. Bagaimana nggak takut? Karena yang kita nggak bisa bela diri kita sendiri. Sekarang bisa bela, ya kan? Bambang mencuri. Tidak, saya tidak mencuri, masih bisa ngeles. Di akhirat nggak bisa. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
bima kanu al-yauma, hari ini, pada hari ini, ya, pada hari itu maksudnya, bukan hari ini maksudnya hari ketika datangnya kita disidang oleh Allah, ya. Lurusin aja Bude, al-yauma nakhtimu ala, dah mulutnya itu dikunci, nggak bisa, ya. Burina kamu dulu begini ya, Bune kamu dulu begini ya, oh tutup tangannya musaksi, iya kan? Ya, aku tahu suruh nih pakai gambar orang, pakai untuk mencuri, nah, gitu. Kalau dia baik kan langsung, ya aku dipakai ya untuk masukin uang ke kenceleng masjid, maksudnya, ya kan? Ke dana yatim, alhamdulillah dipakai untuk takbir, Allahu Akbar, dipakai untuk merawat orang tua, dipakai untuk kebaikan. Nah, gitu. Saksi kita banyak. Itu Allah hanya memberikan. Termasuk saksi adalah apa yang kita ada ini jadi saksi. Ya kemarin kan Rasul jadi saksi. Kita sesama mukmin jadi saksi. Ya nanti kalau saya di sidang ibu jadi saksi. Oh iya. Dulu abang yang ngajak kami gitu. Ya kan? Nah ibu juga gitu. Saya jadi saksi. Buneng jadi saksi. Ya dulu dia ada di majelis Al-Kausar. Selebihnya di luar Al-Kausar saya nggak tahu ngapain. Ya, kita sama-sama jadi saksi, ya. Termasuk yang tidak bernyawa pun jadi saksi. Makanya kenapa ketika sholat sunnah itu kalau bisa, ya, tidak di tempat ketika kita sholat wajib, walaupun bergeser sedikit, biar banyak bumi ini minyak saksi. Ibu udah sholat situ, ini jamaah tadi ya saat ini, besok sholat sini, mantap sholat sini. Kemarin kan emak di sini kan, oh saya saksi, emak ada di sini minggu kemarin, yang ada di sini. Jadi bumi itu nanti kita tetap, oh iya saksinya kita, tapi kan buminya nyaksiin, nih emak dulu duduk sebelah sini kata dia kan, kata bumi ini, mau di sini dan yang sholat sini, nah gitu, jadi saksi, ya. Nah, kadang-kadang Nabi itu suka memberi nama bagi bagi kendaraannya, hewannya. Makanya kadang-kadang suka diajak bicara, aneh kan, termasuk benda. Walaupun udah mati, ya, jangan terang-terangan, tak sangkain gila lagi, ya. Nah, ya saya suka ngomong, saya ada sendiri motor, ya saya tepuk, ya. Nah, kamu jadi saksi di akhirat bahwa kamu nggak pernah saya bawa ke tempat maksiat. Ya, kamu saya bawa untuk tempat dakwah, ngaji blok N, misalnya ngaji blok S, majelis taklim ya kan, khutbah Jumat di sini, pengajian ini kan saya tepuk-tepuk kadang-kadang mak gitu mak. Tapi jangan, kalau ada orang jangan ngomong mak, tas akan gila nih, motor diajak ngomong, ya. Gitu. Gitu. Kalau bawa mobil bisa ya. Alhamdulillah nih walaupun kamu ya menurut orang tidak ajak, tapi bagi kami kamu berharga. Alhamdulillah bisa bawa saya ke sini. Ya kan? Bawa saya jadi punya pengalaman. Kamu tidak pernah saya bawa ke tempat maksiat. Pasti dibawanya ke tempat baik-baik. Kalaupun enggak yang wajib, tempat-tempat yang mubah yang boleh. Bukan yang terlarang. Nanti biar dia jadi saksi semua benda alam benar jadi saksi nanti. Ya. Oke. Wala nablu bisa iminal khaufi, ketakutan. Satu ketakutan. Yang kedua walajiu, yaitu kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan dari wal anfus, kekurangan jiwa. Tadinya kita misalnya berlima, saya berlima, kakak saya lebih dulu meninggal daripada ibu dan bapak, tinggal berempat. Saya yang tengah, ini jadi pertama, ada adik saya perempuan, kakak saya perempuan, ya, kan jadi berempat, tinggal berempat. Suatu saat boleh jadi berkurang lagi sampai pun habis. Kita juga begitu. Ya, dan itu jangan takut. Ya, saya pun udah
udah wasiat sama bundanya, ya udah, Bun, kalau kenapa-napa saya berangkat, nah pokoknya tabungan saya situ udah. Nah, saya kan nggak pernah ada rahasia, mobil banking juga dia tahu, ya, mobil bankingnya dia juga saya tahu, pinnya dan sebagainya, kita sama-sama udah, nggak pernah ada rahasia, dah, ya. Karena harta saya ya harta keluarga, kalau harta dia ya harta dia. Nah, dah, jangan takut. Pasti kita akan nyobain itu. Ya. Ada yang keluarganya udah meninggal duluan kan? Ada nggak? Yang mungkin anaknya udah belum? Kalau nggak ibunya kan udah duluan kan? Bapaknya dulu kita. Ya, boleh jadi ada suatu saat kita nggak punya uang sama sekali. Ada suatu saat kita sedikit kelaparan. Ada uang, boleh jadi, tapi saat kita kelaparan karena udah dalam suatu momen yang nggak bisa apa-apa ya kita. Nah, coba. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya, dulu saya hidup di Karet, ya di daerah Tanah Abang, ya daerah ekstrim lah ya, daerah kejahatan, kejahatan paling banyak, pembunuhan juga banyak, premannya juga banyak. Berkali-kali dengar berita pembunuhan, preman sama preman berantem bunuh, ada kita tahu semua gitu aja. Ya, udah, ya kan? Ada istri ya itu dua sama suaminya karena cemburu suaminya memang bekas penjahat suaminya, ya langsung dijenggot, ya kemudian disiksa, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Ini tetangga, ada guru ngaji, ya kan, dibunuh. Itu kayak di waktu kecil, dekat-dekat saya itu. Kemudian ada orang Cina, kita manggilnya Amoy, ya warungnya itu dia orangnya baik, belum nikah, tapi dipenggal, karena dicuri, ya warungnya itu dulu dirampok dan sebagainya. Itu dekat-dekat kita, Karet Tengsin itu kejadian-kejadian dulu udah biasa. Makanya saya bilang saya termasuk orang yang diselamatkan. Saya masuk pondok keselamatkan. Dulu ibu saya terbuka. Saya baru tahu, oh iya dia berarti menyelamatkan saya. Ya, tiap malam minggu, saya nggak boleh keluar kecuali harus ngaji dulu, didatengin guru ngaji di rumah. Jam 9 baru kesempatan, paling sampai jam 10. Kalau malam minggu, wah, pintu terbuka. Nah, tengah malam ibu saya bangun, mau masakin apa, ya kan, pada begadang. Ya alhamdulillahnya saya ya, ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang ya daerah situ daerah. Kan nggak bisa menghindar karena lingkungan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah dicekokin minuman keras, saya nggak pernah minum sama sekali dan sebagainya. Tapi kejahatan-kejahatan itu tahu, peredaran obat tahu, ya Allah. Ya. Tapi Allah bisa menghindari saya. Saya cerita sama bundanya dan sebagainya, ya bundanya juga tahu. Nah kalau balik ke kampung bundanya juga ya misalnya semangat teman-teman pada teman saya, wah kerjanya apa, preman semua. Iya, biasa aja. Kerjanya preman semua. Ya mukanya juga kelihatan lebih tua karena konsumsinya nggak jelas. Kelihatannya lebih tua. Hanya banyak yang meninggal, yang overdosis dan sebagainya. Ya Allah selamatkan. Ini kadang-kadang syukur sama Allah. Ya Allah coba kita. Dah kelaparan coba. Ibu pernah coba kelaparan Bu? Belum. Alhamdulillah. Ya. Ketakutan, ketakutan ya. Saya aja pernah ketakut, cemas, turun beratnya, hampir 2 kilo. Ketika mau haji saya medical check up, pas medical check up, satu, paru-parunya infiltrat, kesusupan apa? Kalau tidak pneumonia, ya kan, TB, aduh sedikit stres. Terus diperiksa urin, eritrosit ada, eritrositnya ada, aduh tinggi. Iya, kencing batu. Ya Allah, kenapa? Kan kencingnya rada kuning gitu. Memang waktu itu kurang minum. Masya Allah.
Istitoanya nggak bisa tuh. Dokternya tetangga, dokter puskesmas depan, dokter Fitri. Ya udah, Bismillah. Akhirnya dicariin jalan keluar. Coba ke dokter, ya spesialis lagi. Kita coba lagi, tes dahak, negatif. Hanya konsultasi sama dokter paru-paru. Karena dulu kecil bekas bronkitis, jadi nggak bakalan bisa di rongsen, nggak akan terlalu bisa bersih banget. Jadi pasti kelihatan masih ada sisa walaupun sedikit. Nggak bakalan bisa. Kalau bronkitis atau pernah keserang paru dulunya kecilnya, itu pasti nggak akan bisa bersih di rongsen. Sampai USG saya mau cari Bu, ya jadwal karena mau pembayaran. Mau pelunasan saya bingung, waktunya mepet, nyari dokter susah. Mau nyari dokter sini, jadwal dokter sini, jadwal pena. Katanya hari ini saya datang situ, ternyata baru 2 hari lagi. Saya lari ke Hermina nyari dokter urologi. Cari mana-mana urologi mana ya. Karena kan nggak setiap hari ada Bu, dokter urologi. Iya, jadwalnya paling seminggu 2 kali. Dan saya mepet, mesti berapa hari lagi mesti harus pelunasan, kalau enggak udah cari-cari sampai akhirnya bundanya dapat udah kabar ya, rumah sakit apa Sari Asi Ciputat. Sari Asi ada hari ini. Udah saya datang, bundanya udah Bun datang aja ke sana daripada repot-repot jauh, nggak apa-apa lah. Nah Sari Asi ini Pak dedak buat ini iya Pak aja ya udah dah. Nah, USG aja biar cepat. Clear, tengah clear. Nggak apa-apa nih Pak. Cuma minum, besok uji coba lagi lah. Minum 1,5 liter. Coba. Baru dengar gitu aja, belum diponis sakit. Kan baru tahu gitu aja, udah langsung. Waduh, kepikiran. Walaupun kita tetap senang gitu ya, tetap berusaha aja, tetap kepikiran. Nah, kalau kita dicoba bagaimana? Allah katakan wabasyiris bahasanya berikan berita gembira buat orang yang sabar. Artinya ada kegembiraan selama kita menyikapi cobaan itu dengan kesabaran. Kebalikannya apa? Ada kesedihan yang mendalam kalau kita nggak akan sabar terhadap cobaan. Kalau ada cobaan, sabar. Nah, maka kata Allah kita akan bergembira. Digembirakan artinya apa? Digembirakan musibahnya cepat, hatinya cepat berlalu. Tadi sedih langsung cepat berubah. Tapi kalau kita misalnya tidak bersabar, itu sedihnya lama prosesnya. Makanya kan kalau nerima, udah takdir Allah mau diapain. 2 hari 3 hari udah fine lagi. Kalau antum bapakku mati, pingsan, sadar lagi, bapak pingsan lagi, ya kan? Malah nyusahin diri sendiri, nyusahin orang. Boleh nggak sedih? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Sedih namanya manusia, hukum alam, ya. Nah, tabiat manusia sedih wajar. Nah, ditinggalkan, ya, kekurangan harta, putus kerja, sedih lah. Pikirannya kan, buat makan istri bagaimana, buat makan anak bagaimana, buat sekolah bagaimana, kan stres juga. Tapi kalau kita hadapi dengan baik, insya Allah beri kabar gembira pada orang yang sabar, ya. Cobaan. Jadi apa-apa, sabar. Suami nggak dapat kerjaan, kalau lagi PHK, kita sabar. Tahu wala nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Allah lagi coba suami saya dengan hilangnya harta karena nggak kerja. Kemudian Allah coba dia dengan ketakutan, nggak bisa ngasih nafkah, nggak bisa, takut nggak bisa ngasih makan anak-anaknya, ya. Saya juga istrinya dicoba, bisa sabar nggak sama suami,
yang lagi dicoba. Ya bisa jadi penghibur atau justru nambahin beban. Ya, suaminya udah stres nggak dapat kerja, misalnya ya kan. Istrinya malah jadi beban. Laki nongkrong aja, padahal dia lagi mikir nyari usaha kerja apa yang bisa diusahain. Ya kita nggak ngambil keputusan aja. Pagi kerjaannya duduk aja, sore duduk aja. Padahal dia juga lagi mikir, ya Allah buat istrinya nyari ya. Iya kalau pensiun lain. Kalau pensiun emang udah. Kalau pensiun mah emang udah waktunya. Iya, itu beda. Ya kan kalau putus kerja dan sebagainya kan. Ya, bagaimana sabar itu? Baru dijelaskan ayat 156-nya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan itu. Iya. Ya, dan itulah orang benar. Jadi sikap kita ketika dapat musibah apa? Dah katakan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sungguhnya lillah milik Allah. Kita milik Allah enggak? Iya. Tadinya enggak ada. Jadi kembali lagi tidak Tadinya kita punya harta enggak? Enggak bawa apa-apa, baju aja enggak bawa, kita enggak bawa apa-apa kan? Kemudian kita punya harta. Kembali lagi enggak punya biasa, ya kan? Jadi kalau pas lagi kekurangan biasa, dulu aja kita datang enggak bawa apa-apa. Ya. Jadi udah biasa. Kita harus pamit. Walaupun berat, itu enggak semudah membalikan telapak tangan, ada perjuangan. Untuk bisa sabar itu harus ada perjuangan. Nah itulah perjuangan, itulah pahala kita. Semakin berat perjuangannya, semakin berat pahalanya, timbangan pahalanya. Pahalanya semakin besar. Ya, usahanya semakin besar. Inna lillahi, sungguhnya kita milik Allah, kepunyaan Allah lah, apapun termasuk diri kita. Dulu kita berdua enggak? Berpasangan enggak? Enggak, sendirilah ya. Kita alhamdulillah dijadikan pasangan buat kita. Suatu saat boleh jadi kan? Pasangan kita kita harus siap. Dulu punya anak enggak? Kita juga harus siap ketika nanti kembali lagi. Kita juga siap, anak kita juga siap, ya. Ketika lahir dia belum kenal, bapaknya belum kenal, ya. Semua gitu. Nah pahami itu. Oh iya, dulu nggak punya anak biasa-biasa aja, gitu kan. Nah sekarang ketika anak dulu cobaan, tapi ya bagaimana? Ya tetap berat nggak? Berat, tetap berat. Nabi aja ditinggal Ibrahim, ya, anaknya. Dari Maria, ya, itu nangis, bersedih, tapi tidak meraung, tetap mengeluarkan air mata. Ibrahim hati sedih, ini mengeluarkan air mata karena meninggalnya Ibrahim.
Jadi Nabi itu ya dapat hadiah dari negara Mesir dulu. Apa hadiahnya? Satu kendaraan, entahlah ya. Nah dia dipakai. Kemudian diberi hadiah apa dokter, tapi itu nggak kepakai karena Rasul setan. Ya, tabib diberi hadiah apa perempuan apa tawanan perang ya yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi, cantik, kemudian dinikahkan oleh Nabi, namanya Maria. Karena dia ada bangsa Kipti, dari Kipti itu adalah Mesir, maka orang menyebutnya Maria Kiptia. Jadi Kiptia itu menunjukkan asal daerahnya. Kiptia ya, namanya Maria. Nah, dari situlah kemudian Nabi punya anak lagi, laki-laki satu, tapi ketika kecil meninggal. Nah, selainnya nikah dengan siapa-siapa Nabi nggak punya anak. Hanya ketika dia menikah dengan istri pertama Khadijah. Ya, jadi Nabi itu udah pernah mengasahkan segalanya. Monogami hanya punya istri satu, ngalamin ketika dengan Khadijah. Khadijah meninggal, baru dia bisa baru poligami. Dan itu juga bukan karena nafsunya dia, tapi karena emang udah Allah kehendaki dari kehendaknya Allah. Nah, yang unik ini dia hadis Nabi ya. Ada sahabat yang luar biasa namanya Abu Salama, ibadahnya luar biasa, the best ya. Meninggal, istrinya sedih luar biasa, anaknya banyak, tanggungannya banyak, suaminya meninggal. Ya, ketika wafat, Nabi berkunjung ke rumahnya, maka sama Nabi ya saya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kamu doanya apa? Allahumma zurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku zurni ya. Zurni, berikan aku pahala. Ya. Allahumma zurni. Ya, Allahumma zurni atau Allahumma azirni. Ya, Allahumma azirni fi musibati. Allahumma azirni fi musibati. Ya Allah, beri aku balasan dari musibahku. Ya, wakhluk li khairan minhu atau minha, khairan minhu. Kenapa? Karena untuk Abu Salamah. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik. Ya, jadi ketika dapat musibah apapun, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada kehilangan, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kau ganti dengan yang lebih baik. Enggak hafal doanya, ya sudah maknanya. Ya Allah, berikan aku pahala dengan kesabaranku terhadap musibah ini dan berikan ganti ya Allah. Ya. Wah, Ummi Salamah pas meninggal Abu Salamah, wah seneng dapat doa dari Nabi. Doanya dihafal, dibaca berulang-ulang. Ketika masa idahnya selesai, Nabi bertamu sama dia. Assalamualaikum, boleh masuk? Boleh. Dikasih bantal. Duduknya di bantal. Yang dulu kan gak punya. Langsung Nabi melamar Ummu Salamah. Terus Ummu Salamah bilang, Nabi kamu gak dapatkan apa-apa dari aku. Ya, aku sudah tua, peot masanya. Udah punya pencemburu lagi. Terus anakku banyak, ya udah. Nabi ya sudah, ya kamu punya sifat pencemburu, nanti Allah yang hilangkan, insya Allah. Ya kan? Nah, masalah apa? Ya kamu tua, ya kata Rasulullah aku juga udah tua, sama kita akan mengalami tua. Gampang aja. Anakmu banyak Pak, ya ini jadi keluarga aku. Ya. Hanya diterima. Dinikahi oleh Nabi. Baru dia ingat, ya Allah, Abu Salamah itu orang baik.
Ya, tapi ketika aku bilang, ya Allah minta ganti yang lebih baik, ternyata Allah datangkan Rasulullah untukku yang jauh lebih baik dari suamiku. Nah, luar biasa. Ya. Ya kalau menurut tabiat laki-laki, ya dapat apa Rasulullah? Coba kalau lihat nafsu, lu bisa lama dinikahi dalam keadaan tua, banyak anak, ngapain? Kan ya janda muda. Jahe, janda herring, janda herang, ya kan? Ah, tuh. Nah, ya kan? Coba Sauda juga begitu, dinikahi Nabi dalam keadaan tua yang luar biasa. Satu-satunya Nabi nikah dalam keadaan dalam masih virgin, ya masih perawan itu Aisyah dan seperti yang lainnya itu tua. Jadi bukan karena nafsu. Ya. Kalau nafsu mah pilih ya udah. Orang dia berkuasa kok. Coba. Tanah Mekah dia kuasa. Istilah katanya kalau dibilang raja kan. Tapi kan Nabi nggak kayak raja. Kalau bisa kan ambil aja. Orang tawanan perang lu ngasih halal. Ya kan? Bisa aja. Tapi menurut nafsu kan. Kan Nabi nggak gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah suri teladan. Tetap suri teladan. Cuma tidak disunahkan bagi umat. Nah, tidak disunahkan bagi laki-laki umat Islam. Kecuali apa yang diperintahkan Allah. Paling yang 4. Nggak lebih dari itu nggak boleh. Nah, itu juga kalau kita adil. Susah adilnya juga. Repot. Nah, ya. Nah, ya. Luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan wa inna sesungguhnya ilahi kepada Allah kita akan kembali. Nah, sekarang kalau kita ridho sama musibah dari Allah, bencana petaka dari Allah, apa yang kita dapat? Ya, kita baca terakhir 157. Baca ayatnya. Udah ya tadi? Oh iya udah. Ulaika alaihim. Mereka orang yang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mereka dapat salat min rabbihim, dapat salawat dari Allah. Coba. Ya, Nabi dapat salawat nggak? Dapat salawat. Kita dapat salawat, tapi maksudnya salawatnya beda dengan Nabi. Salawat itu maksudnya adalah apa? Kita dapatkan apa? Kita dipuji oleh Allah di makhluk ya. Di makhluknya yang di langit. Di hadapan para malaikat. Oh, hambaku Masya Allah. Tuh, hebat. Aku coba, dia sabar. Dengerin malaikat. Iya. Nah, gitu. Kita dibangga-banggakan. Ya. Dan kedua dapat rahmat. Dan yang luar biasa adalah ulaika humul muhtadun. Senantiasa dapat petunjuk. Insya Allah. Alhamdulillah selesai. Waktunya juga selesai. Pas. Insya Allah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah. Dan besok selesai juga tuh. Ya. Nanti masalah haji itu. Nah, udah dapat pengalaman dulu baru. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Ya, mah. Ada yang tanya kalau enggak? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk malam 1 besok kemungkinan libur. Ya, karena kan tanggal 2 saya jalan. Saya nggak jadi di sini. Saya mau lewat orang tua karena orang tua masih ada, gitu kan? Karena nggak mungkin ibu saya ke sini. Kalau ibu saya nggak mungkin, berarti bapak saya juga nggak.